Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Jannah, NIM 2002-0989. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran mata kuliah kajian Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian tafsir tahlili. Tafsir tahlili adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf, dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya. Yang kedua, kita akan membahas apa yang dikatakan tentang pengertian tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran tentang tema tertentu. Maka, tafsir ini juga dinamakan tafsir tematik. Dengan sebuah metode tafsir Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul. Nah, yang ketiga, kita akan membahas apa pengertian dari tafsir muqaran. Tafsir muqaran adalah tafsir yang membandingkan ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau khusus yang sama atau diduga sama. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara penafsiran tahlili. Caranya, yang pertama, 1. Menerangkan makki dan madani di awal surah. Yang kedua, menerangkan asbabun nuzul jika ada. Yang ketiga, menerangkan arti mufradat atau kosakata, termasuk di dalamnya kajian bahasa yang mencakup i'rab dan balaghah. Yang keempat, menerangkan unsur-unsur fasahah, bayan dan i'jaznya. Yang kelima, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Yang keenam, menjelaskan hukum yang ada di dalil dari ayat yang dibahas. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara penafsiran maudhu'i. Caranya, yang pertama, menentukan bahasan Al-Quran yang akan diteliti secara tematik. Yang kedua, melacak dan mengoleksi ayat-ayat sesuai topik yang diangkat. Yang ketiga, menata ayat-ayat tersebut secara kronologis atau sebab turunnya, mendahulukan ayat makkiyah dan madaniyah, disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat. Yang kelima, mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut. Yang kelima, menyusun tema bahasan dalam kerangka yang melengkapi bahasan dengan hadis-hadis terkait. Yang keenam, mempelajari ayat-ayat itu secara tematik dan komprehensif dengan cara mengoleksi ayat-ayat yang memuat makna yang sama. Yang ketujuh, mengkompromikan pengertian yang umum dan khusus, mutlak dan muqayyad. Yang ke-8, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan nasik dan mansukh. Selanjutnya, bagaimana cara penafsiran muqaran? Caranya, yang pertama, membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada akhirnya terlihat bertentangan. Yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa sih tokoh pemikiran tafsir tahlili. Tokohnya, yang pertama, Muhammad Abduh. Yang kedua, Rashid Ridha. Yang ketiga, Hamka. Selanjutnya, kita akan mengetahui siapa tokoh tafsir maudhu'i. Nama tokohnya adalah
Al-Jalil Ahmad As-Sa'id Al-Qumi. Selanjutnya, tokoh dari tafsir Muqarran. Yang pertama, Ibnu Jarir At-Tabiri. Yang kedua, Ibnu Katsir. Yang ketiga, Asy-Syanqiti. Yang keempat, Abu Abdirrahman. Yang kelima, Ibnu Uqail Az-Zahiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa setiap dari tersebut memiliki ciri perbedaannya masing-masing. Terlebih dahulu saya akan membahas ciri-ciri tafsir tahlili. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mengemukakan munasabah atau korelasi antara ayat atau surah. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis lafaz atau mufradat dengan sudut pandang kebahasaan atau linguistik. Memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum. Yang kedua, ciri-ciri tafsir maudhu'i. Menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri ataupun dari lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri tafsir Muqarran. Yang pertama, cakupan bahasannya sangat luas sebab membandingkan 3 hal, yakni ayat, hadis, dan pendapat mufassir yang lainnya. Yang kedua, masing-masing aspek mempunyai ruang lingkup yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada yang mengaitkan pembahasan dengan konotasi kata atau kalimat. Kata yang sama belum tentu bermakna sama, namun menyesuaikan dengan konteks yang ada. Yang keempat, membandingkan antara ayat-ayat bereaksi sama, hadis yang memiliki keserupaan dan pendapat para mufassir mengenai suatu ayat. Nah, selanjutnya kita akan membahas di mana sih letak perbedaan antara tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, dan tafsir Muqarran. Pertama, kita akan membahasnya terlebih dahulu mengenai tafsir tahlili. Tafsir tahlili menjelaskan ayat dari berbagai aspeknya dan secara menyeluruh dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, tafsir Muqarran menjelaskan ayat dengan membandingkannya dengan ayat lain atau tafsir lain atau kitab samawi lain. Yang ketiga, tafsir maudhu'i menjelaskan suatu kelompok ayat yang setema secara mendalam sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya, kita akan mengetahui kapan periode tafsir dimulai di Indonesia. Jadi, periode tafsir dimulai pertama kali di Indonesia adalah pada abad ke-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.